Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas paralel computing A akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Dina Shirley Maharani dengan NIM 2024 10 10 356. Saya Alvin Abner Tumaliang dengan NIM 2024 10 10 345. Saya Salsa Zanubari Fakapsa dengan NIM 2024 10 10 3037. Saya Tetuko Surya Guritno dengan NIM 2024 1010 3053. Topik yang kita angkat pada presentasi kali ini adalah finding minimum. Pada konsep algoritma yang digunakan untuk mencari finding minimum adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal dapat digunakan dalam mencari solusi optimum pada penentuan finding minimum. Jalannya algoritma Kruskal dimulai dengan graf tanpa sisi, berbeda dengan algoritma prime yang dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Lalu selanjutnya ada speed up. Speed up adalah perbandingan antara waktu eksekusi algoritma sekuensial tercepat dengan waktu eksekusi algoritma paralel atau waktu eksekusi algoritma paralel pada satu prosesor dengan waktu eksekusi algoritma tersebut pada sejumlah prosesor. Secara sistematis, speed up dinyatakan dengan persamaan SP sama dengan TL per TP, yang mana TL merupakan lama waktu eksekusi pada single prosesor dan TP lama waktu eksekusi pada P prosesor atau banyaknya prosesor. Lalu di sini terdapat contoh algoritma Kruskal yang digunakan pada spanning tree. Pada spanning tree ini lebih cocok dan efisien menggunakan algoritma Kruskal yang mana dengan syarat spanning tree ini harus spanning tree dasar sehingga akan menghasilkan waktu efisien jika menggunakan algoritma Kruskal. Next. Lalu ada efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran kinerja yang sangat erat hubungannya dengan speed up. Dalam ilmu komputer, arti dari efisiensi adalah rasio pekerjaan yang berguna untuk sumber daya, yaitu prosesor dan penyimpanan yang dikeluarkan. Secara matematis, efisiensi dapat dinyatakan dengan E sama dengan SP per P, di mana SP adalah speed up dan P adalah banyaknya prosesor. Dengan kisaran nilai antara E sama dengan kurang dari sama dengan 1 per P dan E lebih dari sama dengan 1 per P dan kurang dari sama dengan 1. Umumnya, speed up tidak akan meningkat secara linear dengan meningkatnya jumlah prosesor, melainkan cenderung mencapai suatu titik jenuh. Dengan perkataan lain, efisiensi akan menurun jika jumlah prosesor meningkat. Nilai speed up dan efisiensi yang tidak ideal ini dikarenakan adanya overhead pada sistem paralel. Misalnya, komputasi tambahan yang hanya dibutuhkan pada sistem paralel, komunikasi antar prosesor, dan proses sinkronisasi. Hal ini berlaku untuk semua sistem paralel, dan gejala saturasi dari speed up. Dan efisiensi ini mengikuti hukum Amdahl. Namun, speed up dan efisiensi akan meningkat jika ukuran data juga ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan hukum Gustafsson. Jika peningkatan jumlah prosesor akan menurunkan efisiensi, dan peningkatan ukuran data akan meningkatkan efisiensi, berarti efisiensi dapat dibuat konstan jika jumlah prosesor dan ukuran data sama-sama ditingkatkan. Efisiensi yang konstan ini disebut juga sebagai isoefisiensi. Lalu selanjutnya ada cost yang merupakan waktu di mana sebuah algoritma untuk mendapatkan hasil. Dengan rumus cost sendiri yaitu P kali TP, yang mana P merupakan banyaknya prosesor dan TP merupakan lama waktu eksekusi prosesor. Oke, yang terakhir ada Big O algoritma. Nah, notasi besar adalah cara yang digunakan untuk menguraikan laju pertumbuhan suatu fungsi yang tidak lain adalah time complexity suatu algoritma. Notasi O besar dibaca sebagai order of yang aslinya menggunakan simbol omikron besar. Nah, saat ini digunakan huruf besar Latin O yang kelihatannya mirip dengan omikron. Lalu O log n atau logarithmic time artinya ketika kita memberikan input sebesar n terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan satu faktor. Nah, di sini ada sebuah algoritma O1 constant time artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma itu tidak akan mempengaruhi proses runtime dari algoritma tersebut. Jadi banyaknya input, berapapun banyaknya itu nggak akan berpengaruh sama jalan dari suatu algoritma. Lalu berikutnya ada sebuah contoh. Nah, contoh di atas ini terdapat sebuah fungsi yang mengambil elemen pertama dari sebuah input array. Kita bisa lihat bahwa berapapun jumlah array, berapapun panjangnya array itu yang diberikan kepada fungsi di atas itu tidak akan dia akan melakukan satu hal, yaitu mengambil elemen pertama. Artinya jumlah input yang diberikan itu tidak mempengaruhi waktu proses dari suatu algoritma. Nah, jadi kesimpulannya hubungan antara Big O algorithm dengan speed up, efisiensi, dan cost pada finding minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal, yaitu spanning tree yang efisien dan cocok menggunakan perhitungan algoritma Kruskal adalah spanning tree sederhana yang memiliki tingkat kompleksitas algoritma rendah sehingga memiliki perhitungan yang cepat dan efisien. Sekian presentasi kelompok kami mengenai finding minimum. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.